Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Fitriana dengan NIM 202012094, Prodi Akuntansi kelas B. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Hani Hidayati, SPD dan MBD. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa imam mursalin wa ala alihi wassabihi azmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahnya lah saya dapat berpresentasi dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan di sini. Salawat serta salam kita tidak lupakan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dan peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat. Kali ini saya akan membahas tentang Islam dan kebangsaan. Islam dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada setiap ormas, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjadikan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara Indonesia. Untuk itu, sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawarkan lagi. Oleh karenanya, setiap dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya paham, namun juga harus interaksi dan diamalkan di setiap gerak. Langkah dalam menjalankan roda organisasi wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat terdampak pada lemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik berlebihnya. Pada saat akhirnya dapat berdampak pada sistem intoleran dan organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga dapat berdampak pada lemahnya institusi karena sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan kecenderungan para pemeluk Islam berafiliasi dalam organisasi dakwah atau ormas Islam tertentu. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut, bukan hanya memahami namun juga harus terinteraksi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep dan keislaman Islam, kebangsaan Islam dan karakteristiknya. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kemudian dengan wajan aslama yang berarti kepatuhan, bertunduk, dan berserah. Jadi orang muslim itu harus patuh, tunduk, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan serta damai, mendapatkan kata Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 85, barang siapa mencari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, semestinya dipandang secara substansial. Seperti dijelaskan oleh Imam Raghib Al-Isfahani, Islam itu ada dua macam, yaitu Islam di bawah iman dan Islam di atas iman. Apa Islam itu di bawah iman? Yaitu hanya mengakui dengan lisan saja. Jadi kita hanya ngomong dengan lisan kita saja, tidak dalam hati kita. Yang kedua adalah Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan juga dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala yang telah ditetapkan
dan ditentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Al-Imran ayat 85 itu sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman. Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan pada sekedar institusi agama yang bernama Islam. Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat riya atau ingin dipuji orang lain, maka amalannya pasti ditolak olehnya, sebab tidak pasrah kepadanya dan ingin dipuji oleh selain Allah saja, sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang diharapkan pujiannya. Islam berarti kepasrahan, ketulusan, dan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, sebagian umat muslim kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di dalam Islam, bukan sekedar Islam di bawah iman, sehingga keislaman kita pun menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepadanya. Itulah inti dari Islam sejatinya, pasrah, tunduk, dan patuh. Sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah kalam dan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang pembacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam. Ia merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif. Secara sederhana, kitab Al-Quran mengandung aturan terkait relasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sama manusia, serta manusia dengan alasan semesta. Sumber yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti baru sebagai lawan khodim atau lama. Di sisi ini, hadis merupakan setiap kata yang diucapkan dan dinukil seperti disampaikan oleh manusia, baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengarnya atau wahyu, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan apa saja yang disadarkan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan sifat. Hadis terdiri dari dua macam, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi ialah hadis yang oleh Nabi Muhammad sadarkan kepada Allah. Jadi secara sederhana bahwa Al-Quran dengan hadis qudsi dibedakan karena Al-Quran itu bersumber dari Allah, baik lafal maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya saja dari Allah, lafalnya dari Rasulullah Muhammad itu sendiri. Hadis nabawi terdiri dari dua, yaitu bersifat tauqifi dan bersifat taufiqi. Hampir sama tapi beda kandungannya. Kita akan bahas tentang yang bersifat tauqifi, yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah dan wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Meskipun kandungannya dinisbahkan pada Allah, tetapi dari segi pembicaraannya lebih layak dinasibkan pada Rasulullah, sebab kata-kata itu dinisbatkan kepada yang mengatakan, meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain. Yang kedua adalah sifat taufiqi, yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah menurut pemahamannya terhadap Al-Quran, karena ia mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran atau menyampaikan dengan pertimbangan ijtihad. Sebagian kesimpulan yang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu bila ia benar, dan bila terdapat kesalahan di dalamnya maka turunlah wahyu yang membetulkannya. Di sini ada Islam normatif, Islam historis. Islam normatif dalam historis berkembang dalam kajian studi Islam. Natsami dan Jamid mengelompokkan kajian Islam menjadi 3 wilayah domainnya. Terus yang keempat ada universal dalam ajaran Islam. Quran memiliki beberapa prinsip dasar yang bersifat universal, yaitu prinsip tauhid, prinsip ibadah dan khilafah, serta prinsip tasawuf dan tahasbuh.
Yang kelima adalah wawasan kebangsaan nasionalisme. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu dan yang memiliki otoritas politik yang otonom. Penjawabannya gagasan dalam gerakan yang berbasis. Yang keenam ada relasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Relasi Islam dalam negara senantiasa menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Sejak jauh sebelumnya Indonesia merdeka hingga saat ini tema tersebut senantiasa ramai diperbincangkan. Tidak hanya diperbincangkan, namun sebagian kalangan sudah mulai membuat gerakan yang mempunyai ide pendirian Khalifah Islami ingin menjadi Indonesia sebagai negara Islam. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada wilayah penafsiran sangat mungkin lahir sebagai perbedaan. Maka hal demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap ormas Islam di Indonesia. Dengan demikian sifat toleransi dan sifat menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi. Demikian khotbah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai